Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara muslim yang beriman. Jika kita mendengar kata kiamat, maka yang terlintas dalam benak kita adalah terjadinya gempa yang sangat dahsyat, hancurnya gedung-gedung bertingkat, manusia dalam kebingungan mencari selamat, dan sebagainya. Kemudian kita menepisnya dengan berpikiran bahwa peristiwa yang mengerikan itu mustahil terjadi saat ini atau dalam waktu dekat ini. Bumi masih dalam keadaan tenang dan semua dalam kondisi baik-baik saja. Seolah-olah kiamat itu hanyalah ilusi atau khayalan belaka. Kita pun menjadi tenang dan nyaman karenanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memperingatkan kepada setiap hambanya yang beriman bahwa kiamat itu sangat dekat waktunya dan pasti akan terjadi, supaya manusia berkesempatan mengumpulkan bekal atau amalan untuk menghadapi datangnya hari yang menentukan itu. Sementara itu, manusia sering lupa akan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Mereka terlena dengan kehidupan duniawi yang seolah-olah berjalan untuk selamanya. Mereka lupa bahwa dunia ini fana dan hari akhir akan segera tiba. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 1, telah dekat dengan manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam ketidakadilan lagi diubah darinya. Al-Anbiya ayat 1. Ayat di atas memberi peringatan kepada kita bahwa penghentian itu sudah dekat waktunya. Sedangkan manusia berada dalam keadaan lalai terhadap datangnya hari yang maha dahsyat itu. Mereka melupakan ajaran-ajaran yang telah diserukan oleh Nabi dan Rasul-Nya. Mereka meninggalkan amalan-amalan soleh yang sesungguhnya akan memberikan pertolongan kepada mereka ketika hari berhenti itu tiba. Karena mereka lalai, maka tak pernah memiliki persiapan diri yang cukup hingga hari yang menentukan itu tiba. Senada dengan hal tersebut, peringatan akan telah dekatnya kiamat juga dinyatakan dalam surat An-Nahl ayat 1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang pasti terjadinya hari kiamat dan janganlah kamu meminta supaya disegerakan atau didekatkan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala kiamat muncullah, awan hitam dari barat seperti tameng. Ia terus mengangkasa di langit. Kemudian pada awan itu ada yang berseru, "Hai manusia!" Maka sebagian manusia memandang kepada sebagian yang lain seraya bertanya, "Adakah kamu mendengar sesuatu?" Maka di antara mereka ada yang mengiyakannya dan ada pula yang ragu-ragu. Kemudian diserukan untuk kedua kalinya, "Wahai manusia!" Maka sebagian manusia memandang kepada sebagian yang lain seraya bertanya, "Adakah kamu mendengar sesuatu?" Maka mereka mengiyakannya. Kemudian diserukan untuk ketiga kalinya, "Wahai manusia, ketetapan Allah telah datang, maka janganlah kamu minta disegerakan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, ada dua orang yang tengah membeberkan kain, maka keduanya tidak akan pernah melipatnya lagi. Ada orang yang tengah memperdalam sumurnya, maka ia tidak akan pernah mengambil air sedikit pun darinya. Dan ada orang yang tengah memerah untanya, maka dia tidak akan pernah meminum susunya." Beliau bersabda, manusia disibukkan oleh urusannya sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar bertakwa kepadanya. Allah memberitahukan kepada mereka keguncangan, kedahsyatan dan bencana hari kiamat yang akan mereka hadapi. Para mufasir berikhtilaf mengenai keguncangan kiamat. Apakah keguncangan itu terjadi setelah manusia bangkit dari kuburnya, ataukah keguncangan itu terjadi sebelum manusia bangkit dari kuburnya? Sebagian mufasir berpendapat bahwa keguncangan itu terjadi pada akhir usia dunia dan pada permulaan bencana kiamat. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Alqamah, Ubaid bin Umair, dan Amir Asy-Sya'bi. Sehubungan dengan pendapat itu, Ibnu Jarir menampilkan hadis marfu dari Abu Hurairah yang menyatakan keguncangan terjadi sebelum hari kiamat. Dikatakan, orang-orang yang mati tidak akan mengetahui sedikit pun keguncangan itu.
Mufasir lain berpendapat bahwa keguncangan, kengerian, kesontakan, dan kekagetan itu terjadi pada hari kiamat, yaitu di pelataran-pelataran setelah manusia bangkit dari kuburnya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Para mufasir kelompok ini berpendapat berdasarkan sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi yang mensahihkannya, dan Ibnu Hatim. Firman Allah Ta'ala, "Ingatlah pada hari kamu melihat keguncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya anak yang disusuinya." Yakni dia lalai karena kengerian yang dilihatnya dari manusia yang paling dicintai dan paling disayanginya. Dia melupakan anaknya pada saat dia sedang menyusuinya. Dan gugurlah semua kandungan wanita yang hamil karena dahsyatnya keguncangan. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk karena situasi yang tengah mereka alami. Akal dan penalaran mereka menjadi sirna. Siapa saja yang melihat mereka, maka dia menduga bahwa mereka sedang mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, karena azab Allah itu sangat keras. Allah Ta'ala memberitahukan seluruh umat kafir di dunia dan di akhirat. Kebodohan di dunia ialah mereka menyembah berhala, sedangkan reinkarnasi di akhirat, mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak tinggal di dunia melainkan sesaat. Maksud mereka mengatakan demikian adalah bahwa Allah belum menegakkan hujah atas mereka karena mereka hanya tinggal sesaat dan mereka tidak diberi tangguh untuk beramal. Lalu Allah membantahnya melalui kaum mukmin yang mengetahui akhirat dan sebagai pihak yang telah menerima hujah Allah ketika di dunia. Kaum mukmin berkata kepada kaum kafir setelah mereka mengatakan bahwa dirinya tidak tinggal melainkan sesaat, "Sebenarnya kamu telah diam menurut ketetapan Allah yang menetapkan berbagai perbuatan sampai hari berbangkit, yakni sejak penciptaanmu sampai pembangkitanmu. Namun kamu selalu tidak mengetahui." Allah firmankan, "Maka pada hari itu, yakni hari berhenti, tidak bermanfaat bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka atas apa yang mereka lakukan, dan tidak pula mereka diberi kesempatan meminta lagi melalui pengembalian mereka ke dunia.